Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prasetya. Saya berasal dari kelas PJKR 2019 dengan NIM 1931040011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan aktif kepemudaan di mata kuliah kepemudaan dan kepramukaan. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pemuda-pemudi generasi sekarang sangat berbeda dengan generasi terdahulu dari segi pergaulan atau sosialisasi, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah. Pemuda-pemuda zaman dahulu lebih berpikir secara rasional dan jauh ke depan, dalam arti mereka tidak asal dalam berpikir maupun bertindak, tetapi mereka merumuskannya secara matang dan mengkajinya kembali dengan melihat dampak-dampak yang akan muncul dari berbagai aspek. Pemuda zaman dahulu juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Contohnya saja, sejarah telah mencatat kiprah-kiprah pemuda Indonesia dalam kemerdekaan negara ini. Bung Tomo, Bung Hatta, Insinyur Soekarno, Sultan Syahrir, dan lain-lain rela berkorban akan harta, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk kepentingan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sedangkan pemuda zaman sekarang masih terkesan acuh terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya. Pemuda-pemuda saat ini telah berpengaruh atau terpengaruh dalam hal pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, kenakalan remaja, bahkan kemajuan teknologi pun yang seharusnya membuat mereka lebih terfasilitasi untuk menambah wawasan ataupun bertukar informasi justru malah disalahgunakan. Tidak jarang kaum-kaum muda saat ini menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan seorang pemuda, seperti membuka situs porno dan sebagainya. Peranan pemuda saat ini dalam sosialisasi bermasyarakat menurun drastis. Mereka lebih mengutamakan kesenangan untuk dirinya sendiri dan lebih sering bermain-main dengan kelompoknya. Padahal dulu biasanya pemudalah yang berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti acara keagamaan, peringatan Hari Kemerdekaan, kerja bakti, dan lain-lain. Seandainya saja pemuda-pemuda zaman dahulu seperti Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo, dan lain-lain masih hidup, pasti mereka sedih melihat pemuda-pemuda sekarang yang lebih mementingkan kesenangan pribadi. Generasi yang menjadi harapan mereka melanjutkan perjuangan mereka tidak punya lagi semangat nasionalisme. Kemerdekaan pemikiran pemuda Indonesia mulai terekam jejaknya sejak tahun 1908 dan berlangsung sehingga sekarang. Periodisasinya dibagi menjadi 6 periode, dari periode Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, Aksi Trikora 1966, periode 1967 dan sampai 1998 atau biasa dikatakan dengan Orde Baru. Periode awal yaitu Kebangkitan Nasional tahun 1908 ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang merupakan organisasi priayi Jawa pada 20 Mei 1908. Pada periode ini, pemuda Indonesia mulai mengadaptasi pemikiran-pemikiran Barat yang sedang booming pada saat itu. Pemikiran-pemikiran tersebut antara lain adalah sosialisme, marxisme, liberalisme, dan lain-lain. Pengaruh pemikiran ini terhadap pemikiran pemuda saat itu tergambar jelas pada ideologi dari sebagian besar organisasi pergerakan yang mengisi pemikiran Barat serta model gerakan yang mereka pakai. Periode berikutnya, Sumpah Pemuda 1928 ditandai dengan Kongres Pemuda pada bulan Oktober 1928. Peristiwa ini merupakan pernyataan pengakuan atas 3 hal, yaitu 1. Tanah air Indonesia, 1. Bangsa Indonesia, dan 1. Bahasa Indonesia. Dari peristiwa ini dapat kita gambarkan bahwa pemikiran pemuda Indonesia pada masa ini mencerminkan keyakinan dalam diri mereka bahwa mereka adalah orang Indonesia dan semangat perjuangan mereka dilandasi oleh semangat persatuan. Dengan melihat perkembangan pemikiran pemuda dari tahun 1908 sampai 1998,
kita dapat merefleksi sekaligus bercermin dari semangat perubahan yang mereka lakukan. Semangat pembaruan yang lahir dari pemikiran mereka merupakan buah dari kerja keras dan disiplin. Sebagai penerus tongkat estafet perjuangan yang menjadi simbol kemajuan suatu bangsa, kita wajib meneladani semangat dan idealisme mereka agar kelak lahir Soekarno-Soekarno baru, Soe Hokgyo baru, serta pemikir-pemikir baru yang memiliki pola pikir baru, kreatif, dan segar. Masyarakat masih membutuhkan pemuda-pemudi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, memiliki kesetiakawanan sosial dan semangat nasionalisme yang tinggi dalam pembangunan nasional. Pemuda diharapkan mampu bertanggung jawab dalam membina kesatuan dan persatuan NKRI, serta mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila agar terciptanya kedamaian, kesejahteraan umum, serta kerukunan antar bangsa. Bangun pemuda-pemudi Indonesia. Tanamkan semangat yang berkorbar di dadamu. Bersatulah membangun negara tercinta seperti isi Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, yakni satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa. Semoga negara kita ini tetap bersatu seperti slogan budaya bangsa yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berkaryalah pemuda-pemudi Indonesia, majulah negara kita, jadilah Soekarno dan Hatta berikutnya memiliki semangat juang tinggi dalam membangun bangsa. Kita masuk ke materi intinya ini. Pengertian pembangunan bangsa Indonesia. Pembangunan menurut para ahli. Yang pertama ada Siagian 1994 memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa national building. Sedangkan Gianjar Kartasasmita 1998 memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara berencana. Menurut Dedit Jackson 2005 bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa. Sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar, sebaliknya kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme, sekularisme. Pergeseran dari masyarakat seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme, sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. Dengan semakin meningkatnya kompleksisasi kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan ke dalam masyarakat yang meliputi segala aspek, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya. Pokok-pokok pemikiran. Yang pertama, ada upaya pencapaian pembangunan bangsa Indonesia sebagai pijakan tujuan nasional yang disepakati bersama didasarkan pada pokok pikiran sebagai berikut. Manusia berbudaya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang pertama-tama berusaha menjaga mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup.
Oleh karena itu, manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dari yang paling pokok sampai yang paling moher, baik yang bersifat materi maupun kejiwaan. Yes. Manusia dikatakan makhluk Tuhan yang sempurna karena memiliki naluri, kemampuan berpikir, akal, dan berbagai keterampilan. Senantiasa berjuang untuk keperluan itu, maka manusia hidup berkelompok atau homo socius dan menghuni suatu wilayah tertentu yang dibinanya dengan kemampuan dan kekuasaannya atau zoom politician. Oleh karena itu, manusia berbudaya senantiasa selalu mengadakan hubungan-hubungan sebagai berikut. Yang pertama, manusia dengan Tuhan dinamakan agama atau kepercayaan. Yang kedua, manusia dengan cita-cita dinamakan ideologi. Yang ketiga, ada manusia dengan kekuatan-kekuatan dinamakan politik. Yang keempat, ada manusia dengan pemenuhan kebutuhan dinamakan ekonomi. Yang kelima, ada manusia dengan penguasaan untuk pemanfaatan alam dinamakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang keenam, ada manusia dengan manusia dinamakan sosial. Manusia dengan rasa keindahan dinamakan seni budaya, dan yang terakhir adalah manusia dengan rasa aman dinamakan pertahanan dan keamanan. Dari uraian tersebut di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa manusia bermasyarakat untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya, yaitu kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan. Ketiga hal itu adalah hakikat dari ketahanan nasional yang mencakup dan meliputi kehidupan nasional, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial kemasyarakatan sebagai berikut. Yang pertama ada aspek alamiah, adalah posisi dan lokasi geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, atau yang terakhir ada keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya ada aspek sosial kemasyarakatan adalah ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Aspek alamiah bersifat statis dan sering disebut dengan istilah tritra, sedangkan aspek sosial kemasyarakatan bersifat dinamis disebut juga dengan istilah panagatra. Kedua aspek itu biasanya disebut dengan astagatra. Aspek-aspek di atas mempunyai hubungan timbal balik antar gatra yang sangat erat yang disebut dengan istilah keterhubungan, korelasi, dan ketergantungan interdependensi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan yaitu artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Yang kedua, ada pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Peran pemuda dan urgensi keberadaan pemuda. Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda, dan kaum muda yang memiliki terminologi beragam. Untuk menyebut pemuda digunakan istilah Young Human Resource sebagai salah satu sumber pembangunan. Mereka adalah generasi yang ditempatkan sebagai subjek pemberdayaan yang memiliki kualitas efektif dengan kemampuan dan keterampilan yang didukung penguasaan iptek untuk dapat maju dan berdiri dalam keterlibatannya secara aktif bersama kekuatan efektif lainnya guna menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Meskipun tidak pula dipungkiri bahwa pemuda sebagai objek keberdayaan, yaitu mereka yang memerlukan bantuan, dukungan, dan perkembangan ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuan efektif ke tingkat yang optimal untuk dapat bersikap mandiri dan melibatkan secara fungsional. Peran pemuda dalam pembangunan bangsa Indonesia. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terhadap untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Pemuda tidak selalu identik dengan kekerasan dan anarkisme, tetapi daya pikir revolusionernya yang menjadi kekuatan utama, sebab dalam mengubah tatanan lama budaya bangsa dibutuhkan pola pikir terbaru, muda, dan segar. Sikap pemuda terhadap persoalan bangsa. Potensial memiliki generasi muda diharapkan mampu meningkatkan peran dan memberikan kontribusi dalam mengatasi persoalan bangsa. Persoalan bangsa bahkan menuju pada makin mudahnya atau terrealisasinya jiwa dan semangat bangsa. Berbagai gejala sosial dengan mudah dapat dilihat, mulai dari rapuhnya sendi-sendi kehidupan masyarakat, rendahnya sensitivitas sosial, memudarnya etika, lemahnya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan, kedudukan dan jabatan bukan lagi sebagaimana penderitaan rakyat, tidak
Ada lagi jaminan rasa aman, mahalnya penegakan keadilan, dan masih banyak lagi problem sosial yang kita harus selesaikan. Strategi pemuda untuk mewujudkan wawasan kebangsaan. Strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, terampil, kreatif, memiliki daya saing, dan berakal mulia adalah pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan harus terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, berharap, dan berlanjut untuk memacu tumbuh kembangnya wawasan generasi muda dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan generasi muda bangsa-bangsa lain. Usaha pengembangan ini merupakan pemerataan serta perluasan dari tahap sebelumnya dan merupakan rangkaian yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan strategi ini perlu dilaksanakan rumus hak kewajiban yang merupakan proses gradual semenjak anak-anak hingga mencapai usia dewasa. Proses gradual ini sosial merupakan proses sosialisasi atau penanaman nilai dan norma masyarakat sesuai dengan tahapan usianya. Proses dapat dilakukan mulai kelompok usia 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 18 tahun, 15 sampai 21 tahun, dan 20 sampai 35 tahun. Kelompok 16 sampai 18 itu harus mulai melakukan interaksi sosial dalam rangka memperoleh keterampilan sosial sebagai bekal untuk menjadi orang dewasa hingga ketika mereka mencapai usia kelompok berikutnya, yaitu usia 21 sampai 35 tahun, diharapkan mampu mencapai tingkat kematangan pemikiran sekaligus mampu menerapkan dalam lingkungannya. Namun demikian perlu sarana kondusif untuk mencapai puncak kematangan sebuah generasi. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan telah materi sempat saya bawakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.